Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, wonten ing malam di sore hari ini kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada saat ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai dan pemirsa yang kami cintai, pada sore hari ini, kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bab puasa dan konsekuensi orang yang meninggalkan puasa. Artinya kewajiban daripada orang yang meninggalkan puasa itu bisa dibayar dengan fidyah atau dibayar dengan qada puasa lagi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. Artinya kita di bulan suci Ramadan ini memang benar-benar diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi ada beberapa orang yang memang tidak boleh melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah seorang perempuan yang lagi udzur atau sedang ada haid dan ada nifas. Ya, perempuan yang nifas, perempuan yang datang bulan atau haid, ini adalah termasuk orang yang tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya. Di sini kitab Taqriratus Sadidah karangan daripada para murid-murid Al-Alim Al-Alamah Zain bin Ibrahim bin Smith. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul iftari bi i'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atu. Jika dibagi kategori orang yang meninggalkan puasa, itu ada 4 perkara. Yang pertama, ini kategori orang yang meninggalkan puasa dengan sebab-sebabnya. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu. Yang pertama adalah orang yang berkewajiban. Orang yang meninggalkan puasa ini mempunyai satu kewajiban untuk qada puasa dan juga membayar fidyah. Ini yang pertama. Nah, contohnya apa? Bagaimana contohnya orang yang diwajibkan ketika dia meninggalkan puasa itu diwajibkan untuk membayar fidyah dan juga diwajibkan untuk qada di bulan yang lainnya. Yang pertama adalah al-iftar li khaufi ala ghairihi, yaitu dia sengaja tidak berpuasa, dia berbuka puasa karena takut akan orang lain. Contohnya kafitril hamili, seperti orang yang berbuka daripada orang yang sedang hamil. Nah, orang yang sedang hamil ini dia tidak kuat untuk melakukan ibadah puasa karena khawatir di dalam janin, di dalam rahimnya ini ada janin, khawatirkan janinnya akan tidak sehat, sehingga dia tidak melakukan ibadah puasa. Kenapa?
Khawatir nanti janinnya menjadi sakit, janinnya tidak sehat. Nah, dengan adanya kekhawatiran yang seperti itu, maka seorang perempuan tidak berpuasa, sehingga nanti setelah selesai bulan Ramadan dia berkewajiban dua perkara. Yang pertama, setelah anaknya lahir, dia kewajiban untuk membayar fidyah. Yang kedua, dia wajib untuk qada puasanya. Nah, ini jadi kewajibannya dua. Al-Imam daripada kita katakan di kitab Safatus Zubat, wal muddu wal qada litadil hamli aw murdiin in khafata litifli. Ada dua kewajiban yang akan ditanggung oleh orang yang sedang berbuka puasa atau tidak melakukan puasa. Itu adalah dua perkara, yaitu yang pertama untuk membayar fidyah, yang kedua adalah qada puasa yang ditinggalkan. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang wanita yang sedang hamil, kemudian yang kedua adalah wanita yang sedang menyusui. Ya, ini artinya orang yang sedang menyusui, wanita yang sedang menyusui anaknya, kemudian dia tidak melakukan puasa karena khawatir ketika dia menyusui anaknya nanti air susunya ini tidak lancar sehingga bisa mengganggu kesehatan anak kesayangannya atau bayinya ini. Nah, ia tidak melakukan puasa karena khawatir dengan kesehatan anak, maka orang tersebut nanti setelah selesai bulan Ramadan dia berkewajiban untuk membayar fidyah dan juga mengqada puasa yang ditinggalkan. Tergantung berapa hari. Kalau misalnya ia meninggalkan puasa karena menyusui atau karena hamil, itu ada 1 minggu, maka dia wajib mengganti puasanya, mengqada puasanya selama 1 minggu dan juga membayar fidyah selama 1 minggu. Nah, berapa ukuran fidyah yang dibayarkan setiap harinya? Di sini dikatakan wal fidyah hiya muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil balad, yaitu fidyah adalah 1 mud setiap harinya. 1 mud itu kalau ditakar kurang lebih adalah 7 on dari makanan pokok di kampung tersebut. Jika di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, maka yang dibayarkan setiap harinya adalah 7 on beras. Jika di suatu daerah itu yang makanan pokoknya adalah gandum, maka 7 on daripada gandum setiap harinya. Kalau dia meninggalkan puasa selama 1 minggu, berarti ada 7 hari, maka yang perlu dikeluarkan adalah 7 on kali 7 hari. Berapa itu jadinya? 7 iku ono 49. Berarti kurang lebih ada 5 kilogram. Itu 1 minggu, ya kurang lebih ya. Ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai 1 bulan dia tidak melakukan puasa karena menyusui alasannya atau karena hamil alasannya, maka setelah bulan suci Ramadan selesai, maka dia berkewajiban untuk yang pertama qada puasa bulan Ramadan yang ditinggalkan, kemudian membayar fidyah. Lah nek misale sesasi full ora poso, karek ngepingno 7 mut ping sesasi 30 dina iku berarti 7 on ya, 7 on. Hitung dhewe ya. Ya. Lah niku. Lah itu artinya ini kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang hamil dan juga orang yang menyusui. Ini yang pertama, ini yang berjalan yang pertama. Itu contoh yang pertama. Jadi li khaufi ala ghairihi, kewajiban membayar qada dan kewajiban membayar fidyah itu yang pertama untuk siapa? Orang yang berbuka puasa atau tidak melakukan puasa karena takut dengan keadaan orang lain atau dengan janinnya. Tadi contohnya adalah orang yang menyusui dan juga orang yang sedang hamil. Yang kedua,
yang berkewajiban untuk qada dan juga membayar fidyah. Yang kedua adalah al-iftar ma'a ta'khiril qada. Orang yang tidak berpuasa, orang yang iftar, yang berbuka puasa, sedangkan dia ini sanggup untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia mengakhir-akhirkan qadanya sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi ling qada niku terakhir sik dikerek-kerekno. Contohnya seperti ini. Ketika dia mempunyai hutang berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini selama 1 minggu. Kemudian di bulan yang lainnya, bulan Ramadan sudah selesai, kemudian bulan Syawal dia mengakhirkan, tidak mau membayar hutangnya. Wah, nanti saja Bu, nyarutang puasanya nanti saja. Sampai diakhirkan sampai ketemu bulan suci Ramadan lagi. Nah, ketika sudah ketemu bulan suci Ramadan lagi, orang yang seperti ini karena dia mengakhir-akhirkan membayar qada atau membayar hutang puasanya selalu diakhir-akhirkan sampai ketemu bulan suci Ramadan lagi, maka dia bukan hanya berkewajiban untuk membayar qada, tapi juga dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Fidyah itu denda. Jadi istilahnya teman-temanku ada dendanya bagi orang yang niki ngakhir-ngakhirake anu wong sing ndablek ngeten niki, dadi didenda ben ora mengulangi kesalahan yang sama. Itu artinya seperti itu. Jadi kewajiban yang pertama adalah dia berkewajiban untuk qada puasanya dengan segera mungkin, kemudian dia juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Dan misalnya yang ditinggalkan puasanya itu 3 tahun yang lalu, berarti setiap 1 tahun itu dikalikan 1. Nek misalnya sudah di 1 minggu yang 3 tahun yang lalu kita meninggalkan puasa selama 1 minggu. 1 minggu wis 3 tahun, berarti tinggal mengalihkan 7 on kali 3, berarti ada 2,5 kilo nggih. Ada ya 21 on. 21 on niku nggih. Kali 3 tahun. Lah niku. Kali 3 tahun. Lah niku ya. Setiap 1 tahun dikalikan 1. Nah, itu kewajiban orang yang wajib untuk membayar fidyah dan juga wajib membayar puasanya, untuk mengqada puasanya. Yang pertama tadi adalah orang yang hamil dan juga orang yang menyusui. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu mengakhir-akhirkan qada sampai ketemu dengan bulan Ramadan di belakangnya. Kemudian yang kedua, ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Orang yang berkewajiban untuk membayar qada tapi tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Untuk qada tok tidak membayar fidyah, yaitu contohnya kal mughma alaih wa nasin niyah wal mutaaddi bi fitrihi bi ghairi jima. Ya seperti orang-orang sekarang ini. Kadang dia yang sengaja dari rumah itu puasa sama anak istrinya ikut sahur, tapi nanti di jalan pas pergi bekerja ya sambil ngerokok, ngopi lah, seperti itu ya. Nah itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ya. Nah seperti itu. Orang yang seperti ini dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah, tidak usah membayar fidyah, tapi wajib untuk mengqada atau membayar hutang puasanya. Berapa hari dia meninggalkan puasa, maka dia berkewajiban untuk membayar puasa tersebut. Nah ini hati-hati ya. Ya meskipun bisa dibayar dengan qada seperti ini, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan itu jika orang mengetahui hakikatnya seberapa besar kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka seluruh hari jika dijumlah dalam 1 tahun ini dijumlah untuk semuanya ini untuk berpuasa, untuk mengganti 1 puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan, itu pasti tidak akan cukup. Karena apa? Saking mulianya bulan suci Ramadan, saking mulianya puasa di bulan suci Ramadan ini, tidak bisa digantikan. Meskipun seluruh hari dalam 1 tahun ini dia berpuasa penuh, ini tidak akan bisa untuk menggantikan kemuliaan ya, kemuliaan yang ada puasa di bulan suci Ramadan, karena saking mulianya.
Seperti itu. Makanya sebisa mungkin kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan ibadah puasa. Meskipun berat, insya Allah dengan tekad yang kuat, dengan semangat kita berpuasa, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Orang yang berkewajiban untuk membayar fidyah tidak perlu membayar qada atau tidak perlu membayar hutang puasanya. Itu siapa? Ini yang paling gampang, tidak usah membayar qada, artinya ora usah poso terus fidyah, bayar fidyah kok. Nah niki untuk siapa yang seperti ini? Kasyaikhin kabirin, yaitu untuk orang tua yang sudah tua renta, yang sekiranya sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi. Kemudian yang kedua, wal marid alladzi la yurja bur'uhu, yaitu untuk orang yang sakit, yang sakitnya ini sudah tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Contohnya ya orang sudah sakit stroke, sudah tidak bisa diharapkan untuk sembuh lagi. Maka orang yang seperti ini jika di bulan suci Ramadan dia masih seger waras, sehat walafiat, tapi pas waktu Syawal dia meninggal dunia, ya, orang yang seperti ini tidak perlu tidak perlu mengqadha meninggal, ya kan. Jadi berapa hari dia meninggalkan puasa maka dibayar 1 hari itu membayar 1 mud. 1 mud itu adalah 7 on beras tadi yang kita jelaskan tadi ya. 1 hari 7 on, berarti kalau misalnya meninggalkan puasa orang yang sakit tadi stroke selama beberapa hari, 1 bulan misalnya dia meninggalkan puasa, maka tinggal mengalihkan 7 on kali 30 hari. Nah itu orang yang sakit. Kemudian yang keempat, ma yalzamu fihil qada walal fidyah. Orang yang tidak berkewajiban, orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak berkewajiban, tidak kewajiban qada dan juga tidak kewajiban fidyah. Siapa ini? Kok penak banget ya, orang meninggalkan puasa kok wis orang bayar fidyah, terus orang bayar poso nih, nyarutang wis ora bayar fidyah ora. Lah ini kok enak banget. Siapa ini kok untuk wong kok istimewa, ora usah pondok posone, ora usah bayar fidyah. Siapa ini? Yaitu kafitril majnun, yaitu orang yang gila. Lah wong gila iki enak. Ya ora usah bayar fidyah, ora usah bayar poso. Nah, seperti itu ya. Bebas, pengedan bebas. Kafitril majnun ghair muta'addi bijuni, tapi orang yang memang gila yang tidak disengaja gilanya. Kalau misalnya sengaja gila ya edok dadi wong edan kok selama poso akhirnya dia ora poso, ya tetap berkewajiban untuk membayar fidyah. Iki ngajen edane dibuat-buat, gilanya dibuat-buat. Ini artinya untuk orang yang bebas dari tanggungan tidak bayar fidyah, tidak bayar qada, itu adalah untuk orang yang gila, benar-benar gila. Artinya gila tidak dibuat-buat gilanya. Nah, seperti itu. Nah, ini 4 perkara dari kategori orang-orang yang berkewajiban untuk membayar fidyah atau membayar qada puasa. Nah, yang terakhir itu adalah orang yang berhubungan intim, ya, berhubungan intim bijima'in tamin mufsidin lissaumi, yaitu orang yang merusak puasanya dengan berhubungan intim dengan istrinya, misalnya seperti itu. Idza jama'a amidan, apabila dia menjima istrinya ini adalah dengan sengaja, dengan tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram di siang hari bulan suci Ramadan, maka orang tersebut batal puasanya. Tidak hanya batal puasanya karena dia mempunyai beberapa tanggungan yang harus ia tanggung. Yang pertama adalah luhukul itsm, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar karena merusak puasa dengan sesuatu, yaitu dengan menjima istri di bulan suci Ramadan. Yang kedua, meskipun dia sudah batal karena menjima istri di bulan suci Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, dia masih berkewajiban untuk al-imsak, yaitu tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum meskipun sudah batal puasanya.
di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, yang seperti itu. Kemudian yang keempat, orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan itu mempunyai kewajiban untuk membayar qadha. Nah, bukan hanya qadha saja, tapi dia yang nomor 5, dia mempunyai tanggungan yaitu untuk membayar kafaratul udma. Kafarah, membayar kafarah. Perlu diingat ya, ini yang mendapatkan kafarah yang mendapatkan kafarah seperti ini adalah yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Artinya ketika menggauli istri di malam hari bulan suci Ramadan itu tidak apa-apa. Artinya mamula tetap halal. Tapi kalau siang hari ketika dia sedang berpuasa, melakukan puasa, kemudian menggauli istrinya di bulan suci Ramadan itu, maka akan terjadi yaitu harus wajib qadha puasanya, kemudian dia wajib membayar kafaratul udma. Kafarahnya apa? Kafarahnya yaitu yang pertama, dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak ini pada zamannya Kanjeng Nabi seperti itu. Karena ada satu sahabat yang bercerita, wahai Kanjeng Nabi, saya ini celaka, saya ini benar-benar celaka. Kemudian ditanya oleh Nabi, ada apa wahai sahabatku? Aku telah hubungan intim dengan istriku di siang hari bulan suci Ramadan. Oh, kalau seperti itu maka kamu harus memerdekakan budak. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, bagaimana saya punya budak wahai Rasul, sedangkan saya ini orang miskin. Nah, kalau begitu kamu harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Siyamu syahraini mutatabi'aini. Kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini padahal hanya nikmat sesaat, 1 hari, ya kan? Tapi kafarahnya sangat luar biasa. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, luar biasa. Ini 1 hari. Kalau misalnya ada 2 hari di bulan suci Ramadan kita menggauli istri seperti itu terus, sedina rong dina. Kemudian kafarahnya ya ini 2 kali kafarah, berarti 2 bulan tambah 2 bulan lagi, berarti 4 bulan puasa berturut. Ya enggak 2 ya, 2 bulan berturut-turut lebar, kemudian sambung lagi 2 bulan berturut-turut. Nah, ini apa namanya, hukuman bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, ini. Kemudian lagi-lagi sahabat tadi yang bertanya kepada Rasul diberi disuruh Rasulullah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki tersebut menjawab, wahai Rasul, 1 hari saja saya tidak kuat menggauli istri saya. Bagaimana dengan saya berpuasa selama 2 bulan? Nah, akhirnya Rasul, berarti kalau puasa sampai 2 bulan ya otomatis sudah enggak kuat. Yang 1 hari saja enggak kuat. Bagaimana dengan sampai 2 bulan? Enggak kuat maksudnya langsung menggauli istrinya. Dikhawatirkan kan seperti itu. Jadi dia memang benar-benar tidak kuat berpuasa. Ya mungkin karena kerjaan atau apa yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, alternatif yang ketiga. Tadi yang pertama adalah memerdekakan budak, dia tidak punya, kemudian disuruh puasa 2 bulan, dia tidak mampu. Yang terakhir kata Rasul, it'amu sittina miskinan likulli miskinin mudun, yaitu memberikan. Ini alternatif yang ketiga, yang terakhir alternatifnya. Apabila merdekakan budak dia tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka yang terakhir dia harus mengeluarkan makanan, memberikan makan 60 orang miskin, dan 1 orang miskin diberikan 1 mud. Ini 60 orang miskin. Ini untuk 1 hari. Kalau misalnya sampai 2 hari berarti 2 kali 60 kali 60 berarti 120 orang miskin. Nah, ini yang menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadan. Seperti itu. Kemudian sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah pun balik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa membayar selama 60 orang miskin, sedangkan saya sendiri untuk makan di keluarga saya saja sangat cukup, tidak sangat kekurangan. Nah, begitu. Jadi Kanjeng Nabi ketika mendengar alasannya sahabat tadi, maka Rasulullah mengambil kurma di belakang rumahnya, kemudian diambilkan, ditaruh di depan sahabat yang bertanya tadi. Kemudian Rasul berkata bahwasanya ini kurma untuk membayar kafarah untukmu.
berikan kurma ini untuk orang-orang miskin di kampung atau di tetangga-tetanggamu. Kemudian laki-laki ini tersebut masih bertanya lagi, masih membantah lagi, artinya masih berkomentar kepada Rasulullah. Wahai Rasul, bagaimana saya mendapatkan orang yang paling miskin di kampungku, sedangkan orang yang paling miskin di kampung adalah saya sendiri. Kemudian Rasulullah tersenyum. Bahkan di dalam satu riwayat tersebut Rasulullah tersenyum itu sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi tersenyum lebar. Wah, tersenyum lebar dengan mengatakan kalau begitu kurma ini untukmu. Nah ini masya Allah ya. Ini akhlaknya Rasulullah. Ketika ada orang yang salah, Rasulullah tidak langsung memarahinya, bahkan diberi alternatif keringanan sampai akhirnya orang yang bersalah tersebut karena mau mengakui apa yang dilakukan dan mau mengakui kesalahannya, sehingga Rasulullah memberikan kurma ini untuk orang yang melakukan kesalahan tersebut. Ini bentuk kemuliaan daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat-sahabat semua yang saya cintai, itu tadi semua adalah hanya satu ringkasan dan masih banyak keterangan-keterangan dari kitab-kitab yang lainnya yang belum bisa saya utarakan di sini, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat sahabat-sahabat semuanya dan para pemirsa yang saya cintai. Mudah-mudahan bermanfaat, amin Allahumma amin. Nah, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangan, apabila ada kekhilafan dari segi arah manapun, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.